Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yogi Anugrah. Pada siang hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap 5 orang yang berbeda-beda profesi dalam pekerjaannya, serta membahas materi yang menarik dalam setiap pembahasannya. Penasaran? Yuk ikuti saya. Kesempatan kali ini saya sudah berada di Polresta Bogor Kota dan saya akan melakukan sesi wawancara kepada Humas Polresta Bogor Kota dengan tema yang akan saya bahas, yaitu kenakalan remaja. Kalau begitu kita langsung saja menuju ruangan beliau. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gini Pak, dengan Bapak siapa nih? Saya dengan Ibda Rahmat Gumilar. Ibda Rahmat Gumilar. Menjabat sebagai Pak Urus Subag Humas Polresta Bogor Kota. Oh iya Pak, terima kasih. Pak, gini Pak, pada kesempatan siang hari ini saya mau mewawancarai Bapak nih tentang kenakalan remaja Pak yang terjadi di Kota Bogor. Karena kan kita tahu bahwa masa remaja adalah masa di mana seseorang manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya nih Pak, ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Terus seorang manusia juga dikatakan remaja jika ia sudah menginjak usia 17 tahun Pak. Saya mau nanya nih Pak, opini Bapak nih atau pendapat Bapak mengenai kenakalan remaja sendiri itu seperti apa sih Pak? Baik, untuk kenakalan remaja ya di wilayah Kota Bogor yang kita tangani atau sering terjadi di Kota Bogor ini cukup lumayan, kerawanannya cukup lumayan banyak ya. Namun di sini juga kita Polresta Bogor Kota juga banyak sosialisasinya, edukasinya terhadap para pelajar, baik itu di mahasiswa, SMA gitu kan, tingkat-tingkat sekolah ya. Kemudian masalah tawuran ini emang sering terjadi ya di wilayah Kota Bogor, terutama pada malam ya. Malam hari ya Pak ya? Malam hari dulu trennya itu siang. Kalau sekarang ini mulai malam ya. Tapi untuk 2020 kan kita 2021 kan belum terdeteksi ya. Tapi kan kita bicara tahun 2020 yang sebelumnya kan, ya. 2020 ya. Yang sebelumnya emang sering terjadi tawuran ya, antar kelompok maupun antar sekolah ya, siswa. Tapi sekarang ini sudah mulai agak berkurang ya. Karena mungkin pandemi mungkin ya, ada pandemi ya. Jadi komunikasinya kurang apa namanya? Kurang bagus ya. Karena tidak bertatap muka waktu sekolah. Tapi tetap karena sekarang ini masih ada media online ya, grup WA. Itu biasanya oknum-oknum pelajar atau remaja ini suka berkomunikasi untuk melakukan satu aksi ya. Nah, kemudian kejadian-kejadian tawuran yang kemarin sempat ramai di Kota Bogor, ada yang bawa yang bacok, bawa celurit, kemudian konvoy dan sebagainya. Emang itu ada gitu kan. Tapi gitu kan, itu kenakalan remaja yang kebanyakan ya, ini kebanyakan bukan di wilayah Kota Bogor, warga Bogor. Banyaknya dari luar. Pendatang ya, bukan pendatang, dia yang datang dari luar kota ke Kota Bogor. Seperti contohnya misalkan dari daerah Dermaga Lewiliang atau dari daerah kayak perbatasan di Bogor Utara itu Cilebut, Cilebut, Sukaraja, kemudian dari daerah Bogor Selatan itu dari Ciapus dan sebagainya. Itu biasanya suka datang ke sini gitu kan. Yang akhirnya banyak juga korban-korban dari remaja dari Kota Bogor. Tapi ada juga dari Kota Bogor yang emang terlibat gitu kan. Waktu bulan Oktober ya kalau nggak salah, kita sudah menangkap mengamankan beberapa pelaku dan sekarang ini udah diproses pengadilan ya. Itu kasus yang terjadi di wilayah
Bogor Barat. Bogor Barat. Alhamdulillah sudah terciduk dan sekarang ini sudah menjalani hukuman di Paledang. Paledang ya Pak. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Menurut Bapak nih faktor apa sih Pak yang bisa mempengaruhi remaja zaman sekarang ini menjadi berperilaku kurang baik atau menyimpang gitu Pak? Yang pertama adalah faktor lingkungan ya. Satu lingkungan, kedua karena sekarang ini musimnya WA atau media sosial, media online atau apa ya disebutnya, itu biasa berkomunikasi melalui media online ya. Media sosial. Terutama di grup WA itu. Kadang-kadang si pelajar atau si anak muda ini suka ikut-ikutan gitu kan. Nah, kemudian juga pengawasan dari orang tua. Pengawasan dari orang tua juga emang faktor-faktor yang bisa menentukan baik buruknya perilaku anak tersebut. Seperti misalkan orang tua atau lingkungan keluarga ini atau lingkungan terdekat bisa memberikan edukasi, anjuran atau apalah yang istilahnya kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian satu lagi tentunya belum ada arahan secara tatap muka ya karena masa pandemi ini. Jadi orang-orang terutama pelajar itu tidak mendapatkan hal-hal yang tidak seperti waktu tahun 2019 waktu sekolah. Jadi ada pendidikan ini, moral dan sebagainya itu. Pak, selanjutnya nih Pak. Bapak sendiri kan sebagai pihak yang berwajib nih Pak ya. Terkadang merasa resah tidak Pak ketika menemukan segerombolan remaja yang tanggung nih, remaja-remaja tanggung yang melakukan perbuatan tidak baik atau menyimpang gitu Pak. Nah, kami sebagai humas ya, tentunya memberikan informasi juga kepada masyarakat ya bahwa kerawanan atau kekhawatiran kita itu emang ada dan tentunya atas kebijakan Bapak Kapolres yang menurunkan atau memerintahkan kepada jajaran di Polsek untuk mengintensikan intensitasnya lebih ditingkatkan ya. Dalam rangka patroli malam atau patroli siang, patroli dialogis. Patroli dialogis ini berfungsi untuk menyusuri tempat-tempat yang emang kerawanan. Misalkan ada pemuda atau pelajar-pelajar yang nongkrong-nongkrong di tempat mall atau di tempat-tempat lain, itu polisi itu akan menghimbau untuk membubarkan diri. Kemudian malam juga seperti itu gitu kan. Setelah dilaksanakan apel kemudian si polisi itu menyebar kemana-mana cari hotspot ya titik untuk kerawanan kriminalitas terutama kerawanan aksi sosial diantaranya misalkan itu tadi pelajar atau mungkin pemuda-pemuda yang tanggung ya Pak ya. Ya itu kan biasanya kan dia itu anak-anak pemotor. Iya pemotor ya. Anak pemotor. Itu aja Om. Iya. Pak, selama Bapak menjabat di sini nih Pak, kasus apa nih Pak yang pernah Bapak selesaikan apa yang paling terparah Pak menurut Bapak di aksi kenakalan remaja ini yang paling menurut Bapak yang paling menonjol adalah yang sempat kita ramai itu kan sempat viral ya kasus bulan November lupa namanya tanggalnya ya itu kejadiannya di Cilenek Barat yang mana di situ aksi kebrutalan pelajar pemuda ini anak tanggung ini terekam oleh CCTV. Kemudian kita kembangkan dalam waktu nggak lama ya 2 hari setelah kejadian, kemudian besoknya ditayangkan di berbagai media sosial gitu kan tentang viralisasi video itu. Alhamdulillah Polresta Bogor Kota ya tentunya jajaran reskrimnya itu bisa mengungkap. Nah itu yang paling menurut saya sangat menonjol. Pak, terakhir nih Pak, kalau boleh saya tahu Pak, pemerintah Kota Bogor sendiri menerapkan aturan yang seperti apa Pak untuk mengatasi kenakalan remaja yang sering terjadi di Kota Bogor ini Pak? Ada terobosan apa Pak dari pemerintah Kota Bogor sendiri? Kalau Kota Bogor ya saya lihat banyak terobosan ya. Di antaranya banyak kegiatan-kegiatan yang seperti sekarang ini ada Bogor Berkebun ya. Bogor Berkebun itu merangkum seluruh elemen-elemen masyarakat baik pemuda siapapun ya untuk beraktivitas yang sifatnya positif dan ekonomis. Itu aja. Itu aja Pak ya. Oke kalau begitu Pak, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya Pak. Mohon maaf jika mengganggu waktu ini Pak ya. Makasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Pada kesempatan siang hari ini saya sedang berbincang dengan salah satu guru SMP di salah satu kota Bogor. Dengan Bapak siapa Pak kalau gitu? Ya, nama saya Agus Sugianto. Agus Sugianto. Guru bahasa apa nih Pak? Guru apa? Nah, saya guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Pak, ini saya mau membicarakan tentang pendidikan nih Pak. Yang kita tahu kan pendidikan ini kan, apalagi pendidikan sekolah ini kan terdiri dari dua kata istilah yang masing-masing mempunyai arti tersendiri, yaitu istilah pendidikan yang berarti kan proses pemupuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mewujudkan segenap potensi yang ada dalam diri seseorang. Dan istilah sekolah sendiri kan yang berarti sekolah adalah lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala aktivitasnya direncanakan dengan sengaja yang disebut kurikulum Pak. Ini Pak kalau boleh tahu nih, menurut pendapat Bapak nih, seberapa penting pendidikan sih Pak? Kalau menurut saya sebagai seorang guru, pendidikan itu ya memang sangat penting. Terlebih pendidikan itu yang dipikirkan menjadi salah satu dasar seorang anak itu bisa mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Ya Pak ya. Ya, jadi ya sangat penting lah pendidikan. Pak, kalau boleh tahu nih, metode pembelajaran yang seperti apakah sih yang Bapak terapkan kepada murid nih agar mereka memahami materi apa yang Bapak sampaikan ini kalau misalkan di kelas atau pas sekarang kan lagi daring ya Pak ya, online. Kebetulan berkaitan dengan kondisi sekarang itu di masa pandemi, di sekolah kami proses pembelajaran atau KBM-nya dilangsungkan secara daring. Kegiatan daring itu kita menggunakan salah satu aplikasi itu di Google atau disebutnya Google Classroom. Nah, di sana guru itu sedikit agak kesulitan karena memang kegiatan pembelajaran pasif ya. Tapi selain itu juga kegiatan pembelajaran ada juga Bapak Ibu guru di sini yang menggunakan Zoom meeting atau Google Meet. Nah, jadi ada interaksi antara guru dengan siswa. Jadi tidak terpaku hanya menggunakan Google Classroom yang hanya searah ya dari guru ke siswa tanpa ada interaksi antara guru dengan siswa. Pak, kalau boleh tahu nih di zaman sekarang nih, kurikulumnya yang diterapkan itu seperti apa Pak? Kalau sekarang ya masih menggunakan kurikulum 2013, tapi berkaitan dengan pandemi, kita ada kurikulum darurat namanya. Kurikulum darurat COVID yang tidak menekankan pada capaian hasil belajar, tapi lebih pada penekanan adanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Bukan menitikberatkan pada hasil, tapi lebih kepada proses. Jadi yang penting kegiatan pembelajaran tetap berlangsung, anak-anak tidak merasa jenuh juga itu dalam kondisi COVID seperti ini. Pak, pertanyaan lagi nih, menurut pendapat Bapak nih, agar masyarakat pada tahu nih sebenarnya tujuan atau fungsi dari pendidikan itu seperti apa nih? Karena kan banyak sekarang yang masyarakat yang masih menyepelekan akan pendidikan nih Pak, banyak yang kurang masuk ke sekolah atau seperti apalah itu, banyak yang masih menyepelekan tentang pendidikan nih. Menurut Bapak ini supaya masyarakat pada tahu nih di luar sana tujuan atau fungsi dari pendidikan itu seperti apa sih Pak? Kalau berkaitan dengan fungsi dan tujuan pendidikan, yang pertama ya memang pendidikan itu harusnya berasal dari rumah terlebih dahulu ya. Karena pendidikan di rumah itu yang utama sebetulnya. Dengan seorang anak mengikuti kegiatan pendidikan di luar, artinya di sekolah, anak akan memiliki karakter yang akan mereka bisa bawa nanti dalam kehidupan setelah mereka dewasa. Jadi dengan pendidikan seorang anak atau ketika seorang anak sudah melalui kegiatan pendidikan, dia bisa mengetahui karakternya, dia bisa mengembangkan minatnya, bakatnya, dan kehidupannya bisa lebih terjamin dengan mereka berpendidikan. Pak, Bapak sendiri nih sebagai guru, menurut Bapak nih masalah terbesar pendidikan di Indonesia itu seperti apa Pak? Ini satu hal ya, mungkin ini berkaitan dengan capaian hasil belajar. Masih banyak orang tua yang berpikir bahwa nilai yang diperoleh seorang anak itu sangat berpengaruh pada masa depan seorang anak. Sebetulnya tidak seperti itu harusnya. Pikiran orang tua seharusnya ketika seorang anak mendapatkan salah satu contoh hal,
mendapat nilai yang kecil di salah satu mata pelajaran, karena tidak akan mungkin seorang anak itu akan membawa semua mata pelajaran itu di masa yang akan datang. Harusnya orang tua itu berpikiran ketika seorang anak mempunyai bakat di salah satu bidang, itulah yang harus terus ditekuninya. Nah, jadi ketika anak itu memang menekuni satu bidang, itu kemungkinan besar di masa yang akan datang dia akan bisa mengembangkan dirinya dan juga bisa sukses dengan kehidupannya. Gitu. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Gini Pak, metode pembelajaran di Indonesia sendiri kan lebih mengedepankan sisi teoritis atau textbook Pak, dibandingkan sisi aplikatifnya. Alhasil nih kan para siswa lebih sering menghafal materi tanpa berusaha diajarkan dengan kondisi yang ada di lapangan nih Pak. Bagaimana nih Pak metode pembelajaran yang seharusnya sehingga mampu memberikan pemahaman kepada siswa nih Pak? Jadi bukan hanya materi tapi menurut Bapak nih gimana? Ya, memang harusnya pembelajaran juga dilakukan bukan hanya dengan menghafal teori-teori kemudian peserta didik mengaplikasikannya, tetapi harusnya lebih cenderung pada praktik. Jadi dengan adanya kegiatan praktik, anak atau peserta didik bisa lebih langsung terjun lah dalam misalnya studi kasus. Nah, peserta didik bisa langsung mengetahui apa kendalanya, kemudian apa yang akan terjadi, bukan hanya tentang teori-teori, materi-materi yang dihafalkan saja sebetulnya. Harusnya dengan kegiatan praktik-praktik itu, ya siswa juga lebih cepat bisa memahami sebuah materi juga dengan kegiatan praktik itu. Bapak sendiri berarti sama belajar juga ada praktik juga ya untuk para muridnya ya? Ya, kebetulan kalau kegiatan tatap muka pasti. Pasti ya. Ya, tapi dengan adanya kegiatan pandemi seperti ini, praktik kita terbatas. Kita hanya meminta siswa kita untuk memvideokan dan dengan video itu kita kan tidak tahu. Jadi tidak bisa melihat secara langsung, artinya hanya mendapatkan kiriman video dari siswa saja. Ya seperti itu ya Pak ya. Pak, mohon maaf nih Pak jadi mengganggu waktunya. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau segala bagaimananya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya sudah berada di salah satu usaha bakso di salah satu daerah Bogor yaitu Teplan, Gunung Badak. Bu, ini kalau boleh tahu Bu dengan Ibu siapa ini? Iko. Ibu Iko. Bu, kita tahu bahwa di zaman ini kan sekarang sedang ada pandemi, sedang krisis ekonomi, semuanya merasakan dari seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat di luar Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa krisis ekonomi adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh negara di seluruh dunia. Bagaimana tidak, jika hal tersebut terjadi, kerugian akan menimpa pemerintah dan masyarakat sekaligus nih Bu. Akhir-akhir ini masyarakat kan sedang marak-maraknya memperbincangkan keadaan ekonomi Indonesia nih Bu. Sekarang yang kita tahu bahwa Indonesia ini akhir-akhir ini sedang dilanda krisis ekonomi terkait adanya wabah virus COVID-19 nih Bu. Dengan adanya krisis ekonomi tersebut, berdampakkah terhadap usaha yang sedang dijalani Bu? Iya, Berdampak. Berdampaknya seperti apa? Berdampak banget, penjualan jadi menurun kayak gini. Ya kayak gini aja, Sepi gitu ya Bu ya? Ya berarti usaha jadi sepi ya Bu ya gara-gara ada pandemi ini ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu nih, untuk harga-harga sendiri nih Bu, kayak misalkan beli mie atau segala macamnya nih di masa-masa krisis ekonomi ini mengalami kenaikan yang signifikan nggak Bu? Kenaikan mah naik banget, Naik kayak banget cabai sekarang sekilo 100.000. 100.000. Sebelumnya sebelum pandemi berapa Bu? 20. 20.000. Iya. Oh lumayan berarti fantastis Bu ya harganya Bu ya. Kalau pertanyaan selanjutnya nih Bu, dengan di masa seperti ini berkurang nggak sih Bu konsumen yang datang ke tempat usaha Ibu? Berkurang banget. Kurang banget ya. Sebelumnya berarti kalau sebelum pandemi ini rame, sekarang sesudah pandemi jadi menurun drastis ya Bu ya. Ya, kalau boleh saya tahu nih Bu nih, keluh kesah apa Bu yang dirasakan oleh para pedagang di sekitar sini atau Ibu sendiri di masa krisis ekonomi tersebut Bu? Keluh kesahnya Bu. Ekonomi aja sih. Ekonomi ya. Soalnya kita lebih banyak pengeluaran, tapi kan pemasukan nggak ada. Sekarang mah. Pengeluaran banyak, pemasukan sedikit berarti ya Bu ya. Keluh kesahnya itu berarti di antara pedagang-pedagang sekitar sini Bu ya. Karena kan sembako naik. Sembako naik ya Bu ya. Sembako naik. Sembako naik. Nih Bu, terakhir nih pesan-pesan apa nih Bu yang mau disampaikan kepada pihak pemerintah lah terkait adanya kasus krisis ekonomi ini? Mungkin kedepannya harus seperti apa, pemerintah melakukan apa untuk para pedagang atau wirausaha-wirausahaan supaya mereka tetap terjamin walaupun sekarang di masa pandemi ini Bu. Bantuan jangan dipersulit. Bantuan yang dipersulit ya Bu ya. Kan
saya nggak dapat. Nggak dapat. Sedangkan orang pada dapat. Nggak dapat ya. Sedangkan penjualan biaya hidup sewa kan tetap jalan harus dibayar. Itu emang kalau boleh tahu Bu dipersulit tuh seperti apa sih Bu? Alasannya saya bukan warga sini, tapi KTP saya KTP Bogor. KTP Bogor, tapi karena bukan asli orang Bogor katanya jadi nggak bisa. Gitu. Jadi dipersulitnya di situ ya Bu ya. Jadi berarti pesan-pesan Ibu semoga pemerintah ini lebih adil ya Bu ya, sama ratakan semua ya. Sembako jangan dinaik-naikin atau kan nggak ada duitnya buat beli. Oh ya berarti sembako juga ya Bu ya, kalau bisa mah di masa pandemi ini stabil aja harganya ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah lebih mengerti kepada pedagang atau wirausaha yang sedang berjuang di masa pandemi seperti ini ya Bu ya berarti ya. Memang yang beli nggak ada, kalau sembakonya naik belinya pakai apa? Oh iya benar Bu, itu berarti pesan-pesan Ibu semoga pemerintah jauh lebih mengerti terhadap pedagang-pedagang di Kota Bogor ini, semoga ada bantuan-bantuan untuk para warga yang terkena dampak pandemi ini, semoga tidak dipersulit ya Bu ya, semoga. Jadi yang dapat bantuan itu kan orang-orang mampu, kayak tukang beca, kayak pedagang-pedagang gini kan nggak dapat. Tapi kan orang-orang mampu pada dapat. Iya. Oh ya Ibu, berarti nanti pesan-pesan Ibu semoga ya berarti disamaratakan lah ya Bu ya. Ya kalau kayak begitu Ibu, terima kasih nih Bu mengganggu waktunya. Mohon maaf nih Bu kalau ada ini Ibu. Makasih ya Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kita pada kesempatan siang hari ini berkesempatan untuk mewawancarai salah satu security bank yang ada di Kota Bogor. Kalau boleh tahu dengan namanya siapa Pak? Sofian, Pak Sofian. Pak Sofian, kita tahu kan bahwa zaman ini kan Indonesia atau seluruh negara kan sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 nih Pak. Dan COVID-19 ini merupakan virus yang cukup mematikan lah dan sudah banyak menelan korban hingga berdampak bagi kehidupan seorang atau masyarakat Pak. Nih, saya punya pertanyaan Pak untuk Bapak. Opini atau pendapat Bapak mengenai adanya virus COVID-19 ini seperti apa Pak? Opininya, pendapatnya? Ya jadi berpengaruh sih ya ke pihak perbankan juga, dari segi pembayaran maupun pencairan juga pengaruh lah, banyak pengaruhnya. Kalau disebutin nggak cukup satu hari ya. Banyak juga. Iya. Pak, dengan adanya virus ini nih Pak, berdampak apa bagi kehidupan Bapak atau orang lain? Bagi Bapak sendiri lah kehidupannya. Berdampak nggak? Dampaknya ada juga sedikit sih, nggak dampaknya nggak banyak. Dalam segi kita dikasih gaji juga nggak dipotong. Oh berarti kalau untuk gaji juga nggak ada pemotongan ya Pak ya? Itu normal ya? Tidak ada ini juga Pak apa? Pengurangan karyawan atau apa dari pihak? Pengurangan di DPR nggak ada. Nggak ada ya? Ya. Cuman di selang 1 minggu masuk, 1 minggu enggak. 1 minggu masuk, 1 minggu enggak. Begitu. Pak, yang Bapak tahu nih, gejala yang ditimbulkan COVID ini seperti apa sih Pak gejala-gejalanya? Yang Bapak tahu nih, yang Bapak tangkap gitu. Apa aja gejala-gejala dari COVID? Dengar-dengar gitu ya, sesak. Sesak apa? Sesak napas. Terus? Udah gitu doang. Sesak napas doang ya? Cuman di DPR ini ada yang kena. Ada yang kena. Tapi kalau untuk pencegahan ada ya Pak ya di BNT sampai ada ya? Tangan, ada semua. Hand sanitizer juga ada berarti disiapkan. Siapin di dalam. Iya. Pak, kalau menurut Bapak nih, seberapa bahaya sih Pak nih COVID-19 ini nih Pak? Menurut saya sih ya nggak terlalu bahaya kalau kita rajin dalam segi pencegahannya 3M, mencuci tangan, pakai masker gitu ya? pakai masker, itu aja. Iya. Kalau Bapak nih kadang-kadang cara pencegahannya yang dilakukan oleh Bapak itu gimana Pak setelah pulang kerja misalkan? Seminggu sekali kita penyemprotan di sini. Penyemprotan di daerah lingkungan sini ya? Daerah kita lingkungan dalam sampai ke atas. Berarti penyemprotan disinfektan nanti ya? Ya, seminggu sekali. Ya. Di tiap hari Jumat. Ya di Jumat berarti penyemprotan apa ya? Kalau Bapak sendiri nih cara mencegahnya gimana Pak pas pulang kerja? Untuk istri nggak boleh salaman dulu atau anak apa harus cuci tangan dulu, bersih-bersih dulu? Saya pulang dari rumah tetap saya nggak langsung pegang anak maupun istri, dia mau salim mau apa, mandi dulu kitanya. Mandi dulu ya kitanya ya, baru sampai bersih baru ya? Ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya bener Pak. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari saya Pak. Mohon maaf Pak kalau ada kata-kata salah yang salah atau apa gitu Pak. Terima kasih ya Pak untuk mohon maaf nih mau waktunya Pak. Ya Pak, ya makasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini saya sedang bersama dengan salah satu driver ojek online yang berada di Kota Bogor.
Kalau boleh tahu siapa namanya Mas? Saya Teddy Suarsono. Saya bersama dengan Bapak Teddy Suartono. Pak Teddy nih, kita kan tahu bahwa zaman sekarang kan modernisasi merupakan proses yang sangat luas dan kompleks. Tidak hanya mencakup bidang teknologi saja, modernisasi juga kan mencakup bidang lain seperti politik, ekonomi, dan sosial nih. Ya. Menurut Bapak nih, kita sudah berada di zaman di mana teknologi serta yang lainnya cukup penting bagi kebutuhan hidup, Pak. Bahkan kalau bisa dibilang sekarang sudah memasuki zaman modernisasi nih. Modern. Ya, tanggapan Bapak sendiri nih mengenai modernisasi ini seperti apa sih Pak? Kayak dibilang teknologi atau semacamnya? Teknologi sekarang mungkin udah lumayan bagus ya. Udah ada perkembangan dari masa lalu ke masa depannya, udah ada perkembangan lah. Terus ada peningkatan lah. Iya, peningkatan. Kalau menurut Bapak sendiri nih, apakah dengan adanya perkembangan di bidang teknologi ini cukup membantu gak Pak bagi Bapak sendiri? Cukup membantu. Iya. Jadi serba mudah sekarang ya? Iya, serba mudah sekarang. Iya. Soalnya kan saya juga akun Grab kan dari teknologi juga ya. Iya, benar-benar. Kalau adanya di zaman modernisasi ini nih, membuat cara berpikir masyarakat berubah tidak Pak? Secara langsung gitu menurut Bapak? Secara langsung mungkin secara garis besar pasti ada perubahan pasti ya. Cara berpikir. Kalau boleh tahu nih dari pihak ojek online sendiri ada terobosan baru gak sih Pak dari pihak perusahaan ojolnya nih yang membuat para konsumennya semakin kayak dimanjakan gitu? Ada terobosan baru gak? Terobosan baru mungkin kebanyakan sih dari kantornya mungkin dilebihin banyak promo sekarang. Promo ya? Iya. Jadi penggunanya tuh lebih banyak lagi. Ya? Iya. Kalau Grab sendiri sistem pembayarannya melalui apa nih Pak yang semakin terbaru? Kalau sistem itu dia ada OVO ya, OVO. dari ininya OVO. OVO itu ya. Kalau di zaman ini nih Pak, COVID-19 ini kan sekarang lagi zaman di COVID-19 nih. Yeah. Apakah si konsumen semakin menurun apa semakin biasa aja gitu? Konsumen jelas sangat menurun parah. Menurun ya? Menurun banget ya. Jadi sekarang menurut Bapak di zaman modernisasi ini semua orang terbilang cukup kebantu lah ya dengan adanya teknologi baru ini ya. Adanya modernisasi itu ya. Cukup kebantu ya. Kalau dari ini Pak, menurut Bapak nih dengan adanya teknologi seperti ini nih, teknologi semakin berkembang, mestinya nih menurut Bapak nih pemerintah tuh melakukan hal seperti apa Pak dengan adanya perkembangan teknologi baru ini? Mungkin harus ada lebih peningkatan lagi, lebih baik lagi lah dari kedepannya ya. Iya. Biar lebih lebih lancar lagi. Iya, nggak ada kendala lagi lah. Kalau di pihak teknologi sendiri nih Pak, biasanya di ojek online itu kendalanya di mana Pak? Kalau kendala di bidang teknologinya ada kendala nggak? Kendala paling gitu. Dari sinyal ya. Sinyal ya? Iya, sinyal kadang kalau kita datangnya ke tempat-tempat kayak misalkan kayak pegunungan gitu, kayak ke puncak itu sinyal masih kurang memadai lah. Iya. Kalau begitu terima kasih nih Pak atas wawancaranya. Mohon maaf nih sebentar mengganggu waktunya. Ya. Cukup sekian dari wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.